Selamat pagi Ibu. Pagi Sus. Perkenalkan saya perawat Aca yang bertugas di shift pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Putri. Saya cek keluarin dulu ya Bu. Iya Sus. Baik Ibu Putri, untuk keluhannya apa ya Bu? Akhir-akhir ini saya merasa mual terus-menerus dan tubuh saya merasa lemas banget Sus. Apakah mualnya masih terasa sampai saat ini Bu? Masih Sus, saya juga lemas banget, tidak bisa makan yang banyak. Keluarga saya bilang mungkin bisa dibantu dengan minum akar Fatimah. Terima kasih sudah menyampaikan Bu. Saya ingin tahu lebih lanjut bagaimana keluarga Ibu menjelaskan penggunaan akar Fatimah ini kepada Ibu. Mereka bilang akar Fatimah ini bisa membantu menjaga kehamilan dan memperlancar persalinan. Selain itu, saya juga disuruh menganungkan gunting lipat di leher sebagai untuk perlindungan. Saya memahami Bu, bahwa ini adalah bagian dari tradisi dan keyakinan keluarga. Sangat penting bagi kita untuk saling menghormati kepercayaan tersebut. Namun, saya ingin memberi sedikit penjelasan mengenai kondisi ibu dan bayi, agar kita bisa bekerja sama untuk mencari yang terbaik. Bolehkah saya sedikit menjelaskan, Bu? Boleh, Sus. Baik Ibu, saat ini Ibu sedang mengalami suatu kondisi yang disebut hipermesis gravidarium. Sebelumnya, apakah Ibu sudah mendengar tentang kondisi hipermesis gravidarium? Sejujurnya saya belum tahu Sus, apa itu hipermesis gravidarium? Jadi Ibu, hipermesis gravidarium adalah kondisi di mana mual dan muntah yang berlebihan yang menyebabkan Ibu kekurangan cairan dan nutrisi. Hal ini bisa berpengaruh terhadap kesehatan Ibu dan bayi, termasuk berat badan janin yang lebih rendah dari normal. Dalam kondisi seperti ini, penting bagi kita untuk memastikan Ibu tetap terhidrasi dan memperoleh nutrisi yang cukup agar Ibu dan bayi tetap sehat. Itu mengapa saya perlu menjelaskan mengapa kita harus berhati-hati dengan penggunaan akar Fatimah. Oh, jadi itu penyebabnya ya Sus, saya tidak tahu Sus. Iya Bu, sekarang mengenai akar Fatimah, saya ingin Ibu tahu bahwa meskipun akar Fatimah banyak digunakan dalam tradisi, ada beberapa resiko yang perlu diwaspadai, terutama pada usia kehamilan Ibu. Akar Fatimah dapat memicu kontraksi rahim yang bisa berbahaya bagi Ibu dan bayi apabila dalam kondisi Ibu yang sedang mengalami dehidrasi dan penurunan berat badan. Oh, begitu ya. Tapi keluarga saya percaya bahwa itu bisa membantu Sus. Saya mengerti Bu, keyakinan keluarga sangat penting dan saya sangat menghargainya. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung atau menghalangi tradisi keluarga Ibu. Namun, saya di sini untuk membantu Ibu mendapatkan perawatan terbaik dengan cara yang aman. Bagaimana kalau kita mencari alternatif yang lebih aman untuk membantu mengurangi mual dan mendukung kehamilan Ibu? Alternatif seperti apa ya Sus? Misalnya, Bu, kita bisa memberikan minuman herbal yang sudah disetujui oleh dokter dan terbukti aman untuk ibu hamil, serta obat anti mual yang direkomendasikan dokter. Ini bisa membantu ibu merasa lebih baik tanpa menambah resiko untuk ibu dan kesehatan bayi ibu. Baik, itu terdengar lebih aman ya Sus, tapi bagaimana dengan gunting lipat yang saya pakai? Apakah itu beresiko? Mengenai gunting lipat Bu, saya menghormati kepercayaan ibu dan keluarga. Jika ibu merasa lebih nyaman menggunakannya, itu tidak masalah. Yang penting adalah kita bekerja sama untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi. Jadi ibu tetap bisa melanjutkan kehamilan dengan baik. Baiklah Sus. Ibu Putri, saya harus segera menyelesaikan shift saya. Apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak Sus, saya sudah merasa lebih tenang. Baik Ibu, kami akan terus memantau kondisi Ibu. Semoga kehamilan Ibu berjalan lancar dan sehat. Baik Sus, terima kasih ya Sus. Sama-sama Bu, kalau begitu saya izin pamit dulu ya Bu. Iya Sus. Analisis dari video tersebut. Yang pertama ada gestur tubuh. 1. Gestur ramah dan sopan saat perkenalan. Saat perawat memperkenalkan diri, gestur tubuh yang ramah seperti tersenyum, menjaga kontak mata, dan postur tubuh yang menunjukkan sikap hangat. Yang kedua ada pengecekan gelang identitas pasien. Perawat memeriksa gelang pasien dengan tindakan yang lembut dan berhati-hati saat memegang tangan pasien untuk mengecek gelang. Yang ketiga, postur tubuh terbuka saat mendengarkan. Saat pasien berbicara tentang keluhan mual dan kepercayaan yang dianut keluarganya, perawat menunjukkan sikap dengan menghadap ke pasien sepenuhnya untuk mendengarkan secara aktif dan membuat pasien merasa nyaman dan didengarkan.
Selanjutnya ada sikap. Yang pertama, empati dan menghormati tradisi pasien. Perawat menghargai nilai-nilai budaya pasien tanpa menilai atau menghakimi. Yang kedua ada sabar dalam memberikan edukasi. Ketika pasien tidak mengetahui apa itu hipermesis gravidarium, perawat dengan sabar menjelaskan secara detail sehingga pasien memahami kondisinya tanpa membuat pasien merasa diabaikan. Yang ketiga ada kolaboratif dengan menawarkan solusi alternatif. Perawat menawarkan solusi yang lebih aman dan tentunya sesuai dengan kondisi kebutuhan pasien, tetapi tetap mempertimbangkan keyakinannya. Selanjutnya ada ucapan. 1. Membuka percakapan dengan ramah. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Aca. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Perawat mulai membangun suasana positif sejak awal, menunjukkan niat yang baik dan memperkenalkan diri dengan jelas. Yang kedua, menanyakan kondisi pasien secara spesifik. Untuk sekarang, apa yang sedang Ibu rasakan? Perawat mendorong pasien untuk mengungkapkan keluhannya dengan lebih detail supaya membantu perawat untuk memahami kondisi yang sedang dirasakan oleh pasien. Yang ketiga adalah menjelaskan resiko dengan bijaksana. Akar Fatimah dapat memicu kontraksi rahim yang bisa berbahaya bagi kondisi ibu dan bayi. Perawat menjelaskan informasi medis yang penting tanpa menyinggung keyakinan keluarga pasien. Yang keempat ada menutup percakapan dengan harapan baik. Semoga kehamilan ibu berjalan lancar dan sehat. Perawat memberikan kesan positif dan memastikan pasien merasa didukung hingga akhir percakapan. Next, hambatan komunikasi yang terjadi pada kasus. 1. Hambatan kultural. Keluarga pasien percaya bahwa akar Fatimah dapat bermanfaat bagi kehamilan pasien, sedangkan perawat mengetahui adanya resiko penggunaan pada kondisi pasien. Yang kedua ada ketidakpahaman pasien terhadap kondisi kesehatan. Pasien awalnya tidak mengetahui apa itu hipermesis gravidarium dan dampaknya terhadap kehamilan. Yang ketiga, ketergantungan pada saran keluarga. Pasien awalnya cenderung mengikuti saran dari keluarga tanpa mempertimbangkan resiko medis. Terakhir ada alasan terhadap tindakan atas situasi tersebut. Perawat memberikan informasi yang jelas dan relevan untuk memastikan pasien memahami resikonya. Edukasi bermanfaat tetapi tetap menghormati kepercayaan keluarga dengan pendekatan medis yang aman. Dengan cara ini, pasien tetap merasa dihormati secara budaya tetapi juga dilindungi dari resiko yang tidak disadarinya. Tindakan ini untuk memastikan pasien menerima informasi yang lengkap agar pasien dan keluarga dapat membuat keputusan terbaik bagi kesehatan ibu dan bayi. Sekian analisis dari video tersebut, terima kasih.